Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sering ditanyakan kepada saya apa pendapat saya tentang penundaan pemilu dan usulan Presiden Jokowi 3 periode. Seperti yang berseliweran belakangan ini yang sering kita dengarkan. Nah, ini pendapat pribadi saya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bahwasanya Presiden Jokowi sudah sangat sukses di 2 periode kepemimpinannya, dan beliau telah membuat kita semua tercengang dan kita semua terpukau dengan keberhasilan Presiden Jokowi membangun Indonesia di berbagai macam bidang. Sehingganya saking suksesnya Presiden Jokowi, sulit sekali mencari celah untuk membangun kesan bahwasanya Jokowi gagal. Maka harus ada alasan yang luar biasa untuk membangun kesan bahwasanya Presiden Jokowi telah gagal. Dan satu-satunya alasan luar biasa untuk membangun kesan tersebut adalah 1. Penundaan pemilu 2024. Dan yang kedua, Presiden Jokowi 3 periode. Ini adalah alasan luar biasa. Jikapun benar terjadi, seandainya benar-benar terjadi pemilu ditunda, maka inilah momentum untuk mengesankan Jokowi gagal. Maka kemudian publik akan bereaksi dan akan dimobilisir untuk melakukan demo berjilid-jilid. Jadi akan dibangun kesan nantinya Jokowi melanggar konstitusi, melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Setelah publik bereaksi dan melakukan demo berjilid-jilid, maka kemudian para politisi-politisi mulai bergerak untuk melakukan upaya impeachment, pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Sehingganya 2 periode yang manis, 2 periode yang sukses tersebut akan dicap sebagai sebuah kegagalan gara-gara Jokowi melanggar undang-undang. Saya akan bicara sedikit lain lagi ya Mas Heru. Begini, Presiden sudah beberapa kali melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ya harus ditindak. Mau melanggar konstitusi. Jadi, saya mengharap para ulama, terutama TNI, yang membuat pernyataan, kenapa DPR tidak bertindak? Kenapa DPR tidak mengimpeach itu apa ya? Memakzulkan. Kenapa DPR diam saja? Pelanggaran konstitusi didiamkan oleh DPR. Ya DPR harus dibubarkan kan? Kalau begitu, kalau tidak bisa berfungsi. Dan membubarkan DPR barangkali ya keadaan darurat yang memaksa saat ini. Nah, banyak pelanggaran-pelanggaran konstitusi sudah dilakukan oleh rezim ini. Yang terutama adalah mengundur pemilu. Pemilu 1 hari diundur aja sudah melanggar itu. Makanya sudah bisa ditebak berbagai macam isu yang menginginkan pemilu ditunda, Jokowi 3 periode, itu bukan keinginan Pak Jokowi, bukan keinginan orang-orang yang di belakang Pak Jokowi. Ini justru keinginan musuh-musuhnya, lawan-lawan politiknya. Kalaupun ada teman yang bersuara dengan nada yang sama, irama yang searah, ya mungkin itu musuh dalam selimut sebetulnya. Karena yang dikhawatirkan bahwasanya Pak Jokowi ini selesai 2 periode, dan ini jelas-jelas husnul khotimah, penyelesaian yang terbaik sebetulnya
dan akan membangun kesan Pak Jokowi benar-benar sukses memimpin 2 periode. Ketika Pak Jokowi terkesan sangat sukses, maka orang tidak berpikir Pak Jokowi 3 periode. Orang tidak berpikir bagaimana penundaan pemilu, tapi orang akan berpikir siapa yang paling pantas melanjutkan program-program Pak Jokowi. Program pembangunan yang sungguh luar biasa, yang membuat dunia internasional sangat terpukau, dan pada puncaknya pembangunan ibu kota Nusantara, di mana ibu kota Nusantara dibangun menjadi sebuah kota yang ramah lingkungan, revolusi baru Indonesia yang 80%-nya adalah transportasi publik. Jadi lebih mengutamakan para pejalan kaki dan pengguna sepeda. Kota yang cerdas, kemana-mana cuma 10 menit sampai. Nah, orang akan berpikir tentang siapa yang paling pantas melanjutkan Pak Jokowi. Nah, ini lawan-lawan politiknya panik ini. Mereka nggak mau membangun kesan Jokowi sukses. Yang ingin dikesankan adalah Jokowi gagal. Maka yang sangat dikhawatirkan oleh lawan-lawan politiknya adalah jika Pak Jokowi selesai hanya di 2 periode kekuasaannya, selesai dalam kondisi husnul khotimah, akhir yang sangat baik, dan menjadi salah satu ikon presiden yang sukses di dunia internasional, maka orang tidak akan berpikir tentang siapa pengganti. Tapi orang akan berpikir siapa yang mampu meneruskan program-program Pak Jokowi bahkan lebih baik daripada Pak Jokowi. Ini yang akan dipikirkan oleh masyarakat Indonesia. Makanya untuk merusak semua citra itu, untuk merusak semua kesan tersebut, Jokowi harus dianggap gagal. Dan satu-satunya pintu masuk untuk gagal adalah penundaan pemilu dan Jokowi 3 periode. Maka di sini saya ingin tegaskan bahwasanya isu penundaan pemilu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh lawan-lawan Pak Jokowi. Bahkan menetapkan beliau presiden 3 periode ini sangat diharapkan oleh lawan-lawan politiknya untuk satu kepentingan, membuatnya terkesan gagal. Dan memang mustahil sebetulnya, penundaan pemilu itu mustahil. Mengapa mustahil? Karena presiden berkali-kali menegaskan pemilu tidak akan pernah ditunda. Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan semua pihak sudah diperintahkan untuk menyelenggarakan tahapan pemilu. Kemudian yang berikutnya, nggak mungkin Jokowi 3 periode. Udah tegas disampaikan oleh Pak Mahfud MD, pemilu tidak akan ditunda, Jokowi tidak akan 3 periode. Dan Presiden Jokowi sendiri sudah menegaskan tidak mau 3 periode. Kalau kata Presiden Jokowi, yang pengen presiden 3 periode itu hanya yang cari muka. Kalau itu teman, kalau itu lawan, dia sebenarnya sedang menjebak Pak Jokowi. Kemudian yang berikutnya, lantas apa pandangan moralnya? Kalau orang berkuasa terlalu lama, nggak baik berkuasa terlalu lama itu, karena membuat orang akan menjadi lalai. Kalau kita berkaca kepada peristiwa jatuhnya Utsman bin Affan, kita mulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. 2 tahun beliau berkuasa, tidak lama. Umar bin Khattab radhiyallahu an 10 tahun pas, 2 periode lah kalau bahasa kitanya. Utsman bin Affan lebih dari 10 tahun. Itulah kemudian terjadi demo besar-besaran di Madinah sampai terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Konflik antar sahabat jadinya. Jadi orang yang bersaudara pun bisa menjadi konflik hanya gara-gara politik.
Pandangan saya sederhana karena Khalifah Utsman kemungkinan terlalu lama, lebih dari 10 tahun. Kita bercermin dengan sejarah Indonesia. Pak Soekarno berkuasa sangat lama sehingganya diturunkan. Ditambah lagi Soeharto berkuasa lebih sangat lama yang akhirnya jatuh pada tahun 1998. Itu menunjukkan bahwasanya berkuasa terlalu lama itu nggak baik sebetulnya. Karena membuat manusia bisa menjadi lalai. Kalau dalam pandangan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali awas, kata Allah. Sekali-kali tidak. Manusia itu cenderung melampaui batas saat dirinya serba mapan. Saat dia melihat dirinya berkecukupan, cukup kekuasaan, cukup kekuatan, cukup koneksi dan lain sebagainya, semakin mapan kekuasaan, maka akan membuat manusia semakin lalai. Itulah mengapa berkuasa terlalu lama itu nggak baik. Karena berkuasa terlalu lama membuat orang kemudian menjadi lalai. Ini sudah kodrat manusia. Manusia nggak boleh terlalu lama berkuasa, nanti dia akan lalai dan nanti dia akan jatuh kepada kebinasaan. Kalla innal insana la yatgha. Manusia cenderung zalim, melampaui batas, lupa diri. Kalau dia terlalu lama berkuasa, terlalu mapan dalam hidupnya, melihat dirinya serba berkecukupan. Nah, bagi kita semua warga bangsa Indonesia, rakyat yang baik, berhentilah punya gagasan pemilu ditunda. Berhentilah berpikir Jokowi 3 periode. Yang terpenting hari ini adalah presiden kita telah sukses di 2 periode kepemimpinannya. Mudah-mudahan program-program ini terus berlanjut, membuat Indonesia berjaya di dunia internasional dengan satu proyeksi yang telah diproyeksikan oleh Pak Presiden Jokowi. 2045 nanti Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia internasional. Daripada kita berkonflik, daripada kita saling serang, daripada kita saling menjatuhkan satu sama lainnya, yuk semua kekuatan bergandengan tangan, kita bersama-sama membesarkan Indonesia, mengawal NKRI. Agar Indonesia secara politik sekuat Amerika, secara militer sekuat Rusia, secara ekonomi sekuat Cina, sehingganya kita bisa tegak berdiri untuk mewujudkan keadilan di dunia internasional dan mensejahterakan bangsa Indonesia. Mari kita mantapkan persatuan dan kesatuan, rapatkan barisan, walaupun ada perbedaan politik, perbedaan afiliasi politik, walaupun tak puas mungkin calonnya kalah atau menang, yang jelas kita semua mesti bergandengan tangan. Jangan pernah mau diprovokasi, jangan pernah mau diadu domba, karena kalau kita terprovokasi muncul chaos yang rugi kita bersama. Kalau Indonesia terus membangun seperti ini, tidak ada konflik sosial, tidak ada persoalan mendasar di Republik ini, maka Indonesia akan segera setara dengan negara maju di dunia internasional. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Satu pesan Nabi, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang setia dengan negaranya. Dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.